Kami dari kelompok 3 akan memerankan praktik coaching, yaitu sebagai tugas ruang kolaborasi modul 2.3. Saya sendiri akan berlaku sebagai coach, yaitu Pipin Paramita, dan rekan saya akan berlaku sebagai coachee, yaitu Yulia Wulandari. Nah, di sini saya perkenalkan dulu, ada fasilitator hebat kami, yaitu Bapak Dr. Andes Rifai MPD, dan tentunya dengan pengajar praktik kami yang hebat juga, yaitu Ibu Jermaini SPD. Adapun tujuan kegiatan, CGP dapat mempraktikkan alur tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP. Alur percakapan tirta terdiri dari 4 tahap. Yang pertama tujuan, yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi, dan keempat tanggung jawab. Mari disimak peran kami di sini, yaitu melakukan skenario tentang praktik coaching. Assalamualaikum, Pin. Waalaikumsalam, ya yuk. Maaf mengganggu, ada waktunya enggak ya? Soalnya ada waktunya yuk. Kira-kira ada apa ya yuk ya? Iya, ini saya ada mau diobrolin sama Pipin. Soalnya saya ada permasalahan nih, Pin. Kira-kira sekarang yang mau kita bahas ini tentang apa ya yuk? Mengenai ini, Pin, kan saya itu ngejar tema 6 sekarang ya. Temanya itu 6 itu salah satu materinya ada menulis tegak bersambung. Nah, menulis tegak bersambung itu menurut saya belum memuaskan hasilnya, karena juga ada keluhan dari beberapa anak itu dia merasa sulit dan kurang suka dengan materi menulis surat tegak bersambung, sedangkan dalam satu tema itu memang itu materinya salah satu dari keterampilan menulis tegak bersambung. Berarti di sini yang akan kita bahas adalah keterampilan menulis tegak bersambung ya yuk ya? Ya, betul. Sekarang permasalahannya yang Yulia, kendala buat Yulia itu apa yuk? Masalahnya itu saya sudah merasa melakukan banyak metode, saya sudah memberikan contoh secara tertulis, saya bagikan panduan menulis surat tegak bersambung itu, lalu saya kasih contoh bimbing satu persatu, tapi belum memuaskan keinginan saya, target saya dalam pembelajaran ini. Harapkan anak-anak itu bisa menulis dengan jelas, pertama dengan rapi dan indah. Oh gitu, itu tujuannya ya Yul ya? Iya. Berarti tujuannya anak-anak bisa menulis dengan rapi dan indah, khususnya dalam menulis tegak bersambung ya Yul ya? Iya, betul. Karena permasalahannya tadi yang sudah Yulia ungkapkan bahwa anak-anak ini menulisnya masih belum rapi dalam khususnya menulis tegak bersambung ya Yul ya? Sebagai seorang guru, Yulia merasakan tidak bagi dalam selama pembelajaran ini, menurut Yulia apakah faktor yang lebih berat itu ke muridkah atau terhadap gurukah dalam materi? Maaf, ini apa ya, bisa diulangi ya, kurang jelas suaranya. Jadi berisik. Ulangi lagi Yulia, tujuan Yulia tadi itu kan anak-anak bisa menulis rapi dan tidak khususnya dalam menulis skor tegak bersambung kan. Sementara permasalahannya di sini adalah anak-anak ini masih belum rapi dalam menulis, begitu kan ini permasalahannya, dan masih malas untuk menulis tegak bersambung ya? Iya, belum terlalu presentasinya itu. Yulia dalam kelas itu kan, Yulia tentu sudah mengetahui beberapa karakter siswanya, ya kan, bagaimana anak-anak pada kelas
Maaf, Yulia kelas 2 ya, waktu SD ya. Iya betul. Sudah lama bersosialisasi dengan anak-anak dengan berbagai macam karakter. Tentu dia sedikit memahami karakter anak-anak tersebut. Nah, dari permasalahan yang Yulia ungkapkan tadi, apakah Yulia ada menemukan pada satu atau beberapa orang anak apa sih faktor yang membuat mereka ini menjadi tidak rapi dalam menulis atau malas dalam menulis? Sepertinya karena mereka itu tidak menyukai menulis huruf tegak bersambung, karena untuk kelas 2 itu kan untuk menulis huruf biasa saja ada anak yang lambat dan cenderung mereka itu ingin cepat-cepat, secepatan dengan kawannya, cepat-cepat dalam menulis. Jadi ingin cepat selesai ya? Ya, asal saja tulisannya, asal selesai. Asal selesai. Berarti sekarang ini situasinya di dalam kelas itu seperti apa Yul? Khususnya dalam pembelajaran huruf tegak bersambung. Situasinya ya kalau misalkan yang anak itu tidak mau mengerjakannya, dia tidak selesai kan? Tidak selesai. Dalam Apakah itu menulis berlaku itu. untuk semua anak? Tidak, itu hanya sekitar 2 orang. Oh, hanya sekitar 2 orang anak. Berarti yang Yulia menginginkan 2 orang anak ini tadi bisa paling tidak mengikuti teman-temannya, begitu Yulia ya? Iya, paling tidak dia mau menulis walaupun belum serapi yang kita inginkan. Dan kan itu tuh kan tulisan itu kalau huruf kayak K panjangkan ke atas, yang G panjangkan ke bawah, itu anak itu kan sama rata aja dia nulis. Jadi belum sesuai dengan standar penulisannya itu. Oke. Sejauh ini Yulia sudah menelusuri 2 orang anak ini tadi, di mana letak kendalanya sehingga dia jadi tidak bisa menulis, tidak bisa menulis seperti mengikuti teman-temannya, atau dia tulisannya tidak rapi dan tidak selesai. Kalau yang pertama itu memang dia itu tidak suka, dia itu seorang anak lelaki itu dia memang tidak suka menulis. Kalau untuk penilaian secara lisan atau maju ke depan, dia berani, mau, dia bisa menjawab dengan baik. Tapi memang untuk menulis dengan huruf biasa saja dia cenderung lambat dan pasif dan tidak kurang semangat. Kalau yang satunya lagi itu mungkin kendalanya dia itu belum lancar membaca, jadi dia merasa kesulitan apalagi menulis kan. Karena dia tidak mengerti apa yang dia tulis, seperti itu mungkin kalau menurut saya. Berarti setelah apa yang Yulia ungkapkan tadi, Yulia sudah bisa sedikit mengerucutkan kira-kira anak ini tadi permasalahannya tidak suka ini apa dari kedua orang tadi, seperti dari yang Yulia ungkapkan tadi kan? Bagaimana Yulia? Ya itu mungkin masalahnya masalah faktor minat mungkin ya. Bisa saya gunakan yang pembelajaran berdiferensiasi, menggunakan pendekatan dengan minat dia itu kan saya tulis, saya minta dia menulis sesuai dengan yang dia suka, hal apa yang dia suka. Misalkan kami merawat hewan dan tumbuhan, itu hewan peliharaan yang dia suka, seperti itu. Mungkin juga dengan permainan kartu tanya yang menulis tegak bersambung dengan pertanyaan hewan peliharaan. Baik. Artinya Yulia sudah mengetahui bahwa anak ini kendalanya di minat, bahwa mereka kurang suka dalam pembelajaran tidak bersambung ya Yulia ya. Dan Yulia juga sudah menemukan di sini mungkin solusinya bahwa anak-anak ini diberikan kebebasan tadi ya yang Yulia sampaikan ya, untuk menulis dengan
tentang apa yang mereka sukai. Begitu ya Yulia ya? Betul. Ya, Nah, kira-kira 50% lah yang ya, mengeluhkan menulis huruf tegak bersambung lagi kayak itu. Saat saya memberikan materi itu. Nah, kemudian menurut Yulia, agar lebih berhasil lagi apa yang Yulia rencanakan ini, apa cukup dengan Yulia sebagai guru aja atau Yulia memerlukan bantuan dari pihak dan dukungan dari pihak lain? Saya rasa itu mungkin saya butuh dukungan dari misalkan teman sejawat ataupun saya nanti mengundang guru tamu. Untuk itu juga saya perlu dukungan dari kepala sekolah mungkin untuk menerapkan ide-ide saya. Ya, berarti artinya seluruh stakeholder di sekolah itu ya, Yulia ya? Iya. Terutama rekan sejawat. Oke. Nah, Yulia, dari apa yang Yulia ungkapkan tadi dan rencana yang akan Yulia buat tadi itu kira-kira itu akan Yulia mulai lakukan kapan? Agar kita bisa tahu nih, hari ini kan kita diskusi, biar kita tahu progresnya. Nah, artinya mulai kapan Yulia akan mulai melakukan itu, melakukan rencana bahwa akan memberikan anak kebebasan dalam menulis tegak bersambung, dan nanti akhirnya kita bisa ngobrol lagi kan pada saat terbukti apakah ini berhasil atau tidak gitu Yulia. Ya, sepertinya karena saya melihat jadwal besok itu kami ada jalan santai dan juga ada pelajaran olahraga. Setelahnya itu saya rasa saya belum bisa kalau di hari Sabtu kan karena saya juga harus ikut lokakarya. Kemungkinan itu bisa hari Senin atau Selasa setelah saya menyusun rencana pembelajaran kembali. Hari Senin atau Selasa, berarti dalam kurang lebih 2 atau 3 hari ini ya Yulia ya? Iya, betul. Rencana itu akan dilakukan. Oke. Yulia, dengan merancang segala macam yang diungkapkan tadi bahwa ada perencanaan akan memberikan ke anak-anak, akan mencoba memberikan kebebasan kepada anak-anak ini untuk menulis tegak bersambung. Kira-kira Yulia bisa memastikan nggak? Yulia bisa memastikan keberhasilan dari apa yang sudah Yulia rancang ini? Berapa persen keberhasilannya? Anak-anak itu kan pada dasarnya dia senang bermain sambil belajar. Dia juga namanya anak-anak kelas rendah itu tingkat konsentrasinya memang tidak selama kita orang dewasa. Jadi dengan metode yang bervariasi sesuai dengan minat dia, dan mungkin saya akan menambahkan permainan kartu tanya atau menambahkan guru tamu yang menarik bagi mereka kan, karena hal yang baru itu saya rasa bisa lah itu mencapai keberhasilan 80 atau 85%. 80 sampai 85%. Oke. Baik. Juga dari apa yang sudah kita diskusikan ini tadi, agar runtut dan terstruktur pada saat Yulia melaksanakannya, apa yang dapat Yulia simpulkan atas apa yang sudah didiskusi kita ini tadi? Ya, yang saya dapat simpulkan yaitu saya merasa lega karena dengan pembicaraan kita saya sudah menetapkan tujuan saya, sudah mengidentifikasi masalah saya, dan sudah memikirkan rencana yang akan saya lakukan, dan saya insya Allah akan melakukannya dalam waktu minggu dekat ini. Buat 3 hari saya merasa lega karena kemungkinan saya akan membuat pembelajaran yang lebih menarik untuk anak-anak didik saya di materi menulis huruf tegak bersambung. Seperti itu, Pipin. Artinya maksudnya ada efek positif dari apa yang kita kerjakan dan kita lakukan hari ini ya Yulia ya, terhadap Ya, betul. Oke. Kira-kira ada yang perlu kita bahas lagi Yulia? Saya rasa udah cukup ya Bu Pipin, karena sebentar lagi kita udah mau masuk lagi kan, ada jam pelajaran lagi. Baik, oke. Oke, Bu Yulia, semoga berhasil untuk melaksanakan rencananya terhadap anak-anaknya dan semoga sukses
Nanti kita ketemu Kasih. lagi ya Bu Yulia, kira-kira dalam 3 atau 4 hari lagi kita akan lihat bagaimana perkembangannya, kita akan sama-sama diskusi lagi ya Bu Yulia ya. Ya, terima kasih Bu Pipin. Sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Dari hasil refleksi diri latihan coaching ini tadi sebagai coach yang sudah berjalan baik selama percakapan, kita berdua sudah menjalin komunikasi antara satu dengan lain dengan hangat, dengan bahasa yang kaidah bahasa Indonesia. Kemudian percakapan juga terbangun chemistry-nya karena kebetulan memang sama-sama guru SD. Dan kita sudah menggunakan alur cerita, walaupun kadang alur cerita ini terbolak-balik gitu. Tapi kita sudah insya Allah sudah melaksanakan itu sesuai dengan alur cerita. Bu, coba Kemudian, diam dulu Bu. apa yang perlu Dia diperbaiki? Yang perlu diperbaiki di sini mungkin adalah keleluasaan kita dalam berbicara, kemudian penguasaan materi kita pada membahas ini, karena kebetulan itu materinya kelas rendah dan mungkin kelas tinggi itu tidak bersambung ya. Nah, kemudian kalimat-kalimat pengembangan dalam pertanyaan, jadi kita pertanyaan kita masih di situ-situ aja, itu kayaknya perlu diperbaiki. Terus menggali informasi, cara kita menggali informasi belum mengalir, maksudnya masih dengan pertanyaan kebanyakan apakah gitu. Itu untuk pertanyaan yang kedua. Kemudian Ya. yang ketiga, apa yang Bapak Ibu yang sudah saya lakukan tetap dalam kondisi kesadaran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Yang sudah dilakukan dalam sebelum dan sesudah melakukan coaching kesadaran penuh, saya mendengarkan apa yang menjadi permasalahan oleh coach saya menyimak, kemudian saya memusatkan perhatian saya terhadap coach saya. Kami saling mendengarkan, saling menyimak apa permasalahan, dan di sini coach berusaha untuk tidak memberikan solusi tapi menggali informasi. Nah, jadi kehadiran penuhnya di sini adalah memfokuskan diri dengan penuh kepada coachingnya, walaupun di sini kondisinya secara ininya Pipin sedang dalam perjalanan, tapi Pipin tetap memusatkan perhatian Pipin penuh kepada apa permasalahan yang sedang Yulia selesaikan gitu. Jadi Pipin tetap fokus kepada Yulia gitu. Kemudian yang dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya, tentu akan lebih banyak lagi belajar tentang coach dan ilmu coach dan coachee, memperluas tentang bagaimana menggali informasi dari seseorang, kemudian menahan diri untuk tidak memberikan solusi, meningkatkannya ya dengan itu tadi, banyak-banyak mempelajari kembali bagaimana cara menjadi coach yang benar. Nah, sekarang silakan kepada Coach Yulia. Umpan balik dari Yulia. Sebagai coach, saya merasa senang, merasa lega, dan juga nyaman telah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Dan semoga kita bisa berbincang kembali untuk kemajuan berikutnya kan, tindak lanjutnya. Baik, jadi di sini menyimpulkan bahwa hasil dari coach dan coach kita tadi, bahwa coach sudah berusaha untuk menggali informasi dan coach memberikan informasi dan mendapatkan solusinya sendiri dari kegiatan percakapan coach dan coach pada hari ini. Kita sudah mendapatkan banyak ilmu, terutama dalam menggali informasi terhadap coach, dan sebagai coach menahan diri untuk tidak memberikan solusi.